Bayangin seorang YouTuber, konten kreator yang selama ini ngeritik anime, terus tiba-tiba bikin anime. Keren banget kan, kayak wow, yang selama ini di komen gitu, emang lu bisa bikin anime bang, emang lu bisa bikin anime bang. Dan dia nunjukin, iya gue bisa. Dan itulah yang terjadi sama Gigo, seorang konten kreator yang mungkin lu pada di komunitas anime udah pada tahu. Dan gue juga ngikutin, dan akhirnya gue tontonin episode pertama dari Ban. Sebuah anime original yang mengkisahkan, kayaknya isekaish, tapi lebih kayak Digimon yang bisa pindah-pindah, dan ini menarik banget. Jadi apa pandangan gue mengenai anime yang dibuat sama pengkritik anime? Ban Otona no Kyoukai atau Ban The Boundary of Adulthood adalah sebuah anime karya Giguk, dan buat gua ini adalah anime yang gua tunggu-tunggu karena bayangin men, akhirnya kita dapetin sebuah anime dari pengkritik anime. Jadi lu pada udah sulit gitu untuk komen ke Giguk ya, emang lu bisa bikin anime? Bisa. Ban menceritakan tentang episode pertamanya sangat-sangat gua nggak nonton Fate series ya, tapi kayak berbau Fate, parallel universe, timeline dan lain-lain gitu loh. Kasarnya dua orang ya, Rin dan Daichi, yang kayak tukeran dunia, tapi kita pikir awalnya mereka tukeran dunia beneran. Tapi ternyata cara penceritaan aja yang terlihat seperti tukeran dunia beneran, sampai akhirnya kita tahu itu semua di timeline yang berbeda. Ternyata Daichi duluan yang ke dunianya Rin, dan akhirnya Rin ngikutin ke dunianya Daichi setelah itu. Nah, gaya penceritaannya aja udah menurut gua sangat-sangat unik. Dan gini, kalau lu bandingin anime ini sama Dandadan, Takopi, sebutin lagi, Weathering with You, atau anime-anime Ghibli, ya ini anime kalah jelas. But itu gak adil banget buat gua kalau lu ngebandingin orang yang baru pertama kali bikin anime langsung dibandingin sama top tier gitu loh. Itu kayak gak valid banget buat gua. Itu sangat-sangat aneh ya, penilaian lu yang ngaco gitu. Tapi men, surprisingly untuk orang yang quote and quote, gue mungkin dia udah bikin anime di mana-mana mungkin gak ditunjukin, tapi yang secara publik ditunjukin kalau dia bikin anime untuk pertama kalinya, wow loh, wow. Seriusan, ini adalah wow. Ini anime dibuatnya sama studio Daichi, dan man, secara warna, pergerakan, visual, lighting, karakter, desain karakter, bahkan fashion karakter, bahkan warna, bahkan konsep, bahkan background, itu udah kayak anime yang dibuat sama studio-studio ternama, sama director-director ternama. Karena memang dibuat sama studio yang udah biasa bikin anime seperti studio Daichi. Padahal studio Daichi kalau gue liat di 5 anime list baru bikin bener-bener 5 title. Ban, Yoru no Kuki, Anata no Franz de Donatol, No Reflection, dan Animal Maru. Yang gak ada yang gue tonton kecuali Ban. Tapi direkturnya memang orang yang sudah ternama, Yoshimitsu Ohashi Sensei, yang emang udah bikin anime-anime top notch kayak Full Metal Alchemist sebagai storyboard, Haikyuu juga sebagai storyboard, Cupcake Sakura, Code Geass, dan anime-anime lainnya. Walaupun nggak semuanya director, ada yang storyboard, ada yang animation, dan lain-lain. Tapi setidaknya adalah orang yang udah cukup berpengalaman dan punya nama di industri anime. Dan lagu-lagunya yang kalau kalian sadar itu kayak, kok lagunya enak banget, kok lagunya kok kayak nggak asing gitu, kayak ada tanda tangan seseorang di situ. Dan ya, itu dibuat sama Kevin Penkin yang udah biasa ngisi Tate no Yusa, Made in Abyss, Kusuria juga dia yang bikin. Sound design-nya juga orang-orang yang udah biasa bikin anime, Ryoji Kameda, yang udah juga banyak anime dia bantu sound design-in. So the point is, ya, lu pada salah kalau misalnya mengira anime itu dibikin sama satu orang. Ada, bisa aja, but it takes more time, more energy, more effort. Tapi ya, anime ini adalah kolaborasi dari banyak pihak, dan bukan berarti si Giguk bikin sendirian. Dan bukan berarti karena dia dibantu sama banyak orang, dia jadi orang yang kayak apa istilahnya ya, nggak kerja dan nggak ngapa-ngapain. Nggak, there is still an important things sebagai lo yang punya origin story itu untuk bisa mengarahkan story-nya ini sesuai sama direksi lo. Kemana ini akan bergulir, point of view mana yang mau di-highlight, dan lain-lain. So I think untuk anime pertama dengan tim yang cukup juga punya nama, tapi bukan berarti yang udah pasti top tier semua dan lu orang culun baru mulai, enggak. Episode pertama Ban harus diapresiasi sebagai sesuatu yang gue nggak nyangka bisa sampai ke level standar anime modern. Dan karena gue juga orang yang tahu Giguk, bukan dia tahu gue juga ya, gue doang yang sebagai fans ngikutin dia. Dia ini dulu bikin namanya The Anime Zone. Kalau kalian tahu, dia bikin review-review anime pakai slideshow jelek banget deh. Around Ichigo Kurosaki, or Kurosaki, or however the fuck you pronounce it. A normal 15-year-old boy who can see ghosts. But one day he meets a Soul Reaper named Rukia, accidentally steals her powers and... Tapi ya salah kalau lu bilang jelek zaman dahulu it's a content yang emang udah proper gitu bertahun-tahun yang lalu. Beda sama sekarang dia bisa nge-review, bikin tier list dan lain-lain. Kalau sekarang dia udah kayak gitu lah, udah bikin review yang lebih proper dengan kabar yang lebih proper dan lain-lain. Did you watch Blue Lock? I did not watch Blue Lock actually, because I watched the first few episodes and I was like, damn, they did not get enough time to do what they needed with the productions of this. Tapi Giguk ini adalah orang yang emang the OG
OG yang emang dari dulu udah menjadi konten kreator anime. Dulu namanya The Anime Zone, sekarang jadi Giguk. Nama aslinya Grant, dulu dia tinggal di Inggris. Dia asal dari Bangkok dan dia sekarang tinggal di Jepang bareng sama bininya Sydney dan bareng sama The Boys di Trace Taste bikin konten. Dan mereka yang review anime, ngomongin anime dan mengkritik anime dan lain-lain. Actually, you know what? I am shocked. One Piece isn't in the top 10. Crazy to me to think that more people have watched Tokyo Ghoul, Hunter x Hunter, Naruto. I'm not surprised by that just purely because of the sheer length of One Piece. I'm not surprised either because a lot of people get confused when I say, hey, One Piece, out of the big three, it wasn't that popular. Dan sekarang bikin anime. Seperti yang gue udah bilang, komunitasnya anime, keluarganya anime banget. Sydney ini juga seorang voice actor. Makanya di Banrin ini voice actor English dubnya itu ya diisi sama bininya sendiri. Did you know I used to call my older brother Oni-chan? You know I used to call... Please take that back. Dan yang ngedirect voice actingnya itu si Connor, salah satu The Boys di Trace Taste. Jadi ya kayak, Right, so my name's Big Boy, right? I'm back in my time, I was fighting these bloody monsters, right? And there was this one big cunt of a monster, right? is a collaborative project yang dream banget gak sih dari nakama-nakama lu, dari tomodachi lu gitu, dari teman-teman lu untuk bikin bareng. And it's actually quite wholesome for me. Ceritanya pun sangat-sangat personal menurut gua karena bener-bener menginterpretasikan tentang perjalanan dia. Menurut gua interpretasi gua karena di sini ada Jepang dengan modernisasinya dan ada Rin, si cewek dari suku pedalaman isekai yang pindah ke Jepang berusaha untuk bekerja tapi nggak boleh pakai magic dan dia jadi customer service di situ. Probably adalah pekerjaan pertama dia di Jepang atau gimana. Dan di isekainya itu benar-benar banyak banget elemen-elemen Southeast Asia, lebih tepatnya Thailand tempat tinggal Grant. Ya makanya waktu gua nobar bareng sama teman-teman saat live streaming bilangnya ini mah Grant kangen rumah gitu, kangen kampung halaman, homesick. Which is okay, which is true. Yang menurut gue juga untuk lu memulai sebuah storytelling itu harus dimulai dari keresahan diri lu sendiri gitu. Kalau nggak bakal berasa, kalau nggak bakal kena gitu, nggak bakal menyentuh gitu. Dan di situ kelihatan banget itu adalah personal banget buat Grant gitu. Buat dia yang mungkin hidup di dua dunia gitu, yang dunia Jepang dan dunia Bangkok yang jelas-jelas sangat jauh berbeda dari segi bahasa, tulisan dan lain-lain, dan itu semua disatukan sama bahasa Inggris karena dia tinggal di UK. But for real, gue daripada mengkritik anime ini, gue lebih ke wholesome sama perjuangannya sih. Bagaimana seorang content creator yang memulai karirnya, dia nggak yang berimpian bikin anime. Seingat gue dia orang engineering kalau nggak salah, kuliah engineering. Mungkin dia berimpian bikin anime, but sekarang di umur yang sekarang dia malah bikin anime, dari mengkritik-kritik anime, dari nge-review anime, dari nontonin banyak anime ya, dari channel anime, dan sekarang dia menjadi salah satu pembuat anime. It's a kinda buat gue iri gitu loh, buat gue kayak anjir ternyata bisa ya content creator sampai ke tahap ini. Maybe one day it will be me, I don't know. Gue nggak tahu sih, gue nggak bisa bermimpi tinggi lah. Gue orangnya kayak ya udahlah. But kudos for him. Gue sangat mensupport apa yang dia lakukan. Dan buat kalian yang pengen support juga, kalian bisa support dengan ke bananime.com. Di situ ada merch yang mereka jual dan bisa membantu mereka lah untuk terus produce animenya. Dan ya, jadi jangan lupa support anime ini, men. Walaupun banyak kekurangan, gue pribadi pun nggak terlalu menikmati ceritanya. Tapi ini ceritanya gue mengerti dari perjalanan si Giguk itu sendiri. Lihat itu matanya, men, udah hitam banget ngerjain ini anime. Tolonglah. Bias, tentu sangat bias lah. Karena gue salah satu orang yang ngikutin dia juga. Salah satu yang menginspirasi gue juga. So, yeah, that's Ban, anime yang berangkat dari kritikus anime, dari YouTuber anime, konten kreator anime yang menjadi pembuat anime. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu. Jadi kalau kalian masih mau lihat review-review anime yang lain, cek channel gue dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Gue juga aktif di sosial media lain seperti Instagram dan TikTok, jadi jangan lupa follow gue di sana. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue masih tersentuh hatinya ngeliat ada Ban hadir, dan gue waktu live streaming juga orang-orang pada tahu nih. Gue yakin banget Ban ini pasti bahasa Thailand yang artinya rumah, dan ternyata bener kan? Karena it's all about his home versus his new home. Mungkin ini bener-bener homesicknya dia. Dan ya, untuk kita semua, stay clean and sound.